Halo, Shalom, selamat pagi anak-anak Bunda Ika yang luar biasa. Kelas 12, bagaimana kabarnya? Ya, berharap hari ini kalian selalu sehat ya. Nah, mau melanjutkan kita yang minggu lalu. Ya, kalian minggu lalu sudah literasi kan? Dan saat ini Bunda memberikan kembali video ini untuk menjadi satu sarana untuk kalian bisa belajar lagi ya. Terima kasih kalian sudah bisa stay tune dan bisa bersama untuk kita fokus untuk belajar. Oke, mari kita awali dengan berdoa. Siapkan hati kalian. Kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih untuk anugerah-Mu, buat kasih setia-Mu. Engkau sudah melindungi anak-anak-Mu Tuhan sampai hari ini, dan Engkau pertemukan kami kembali di pagi hari ini untuk kami belajar agama Kristen di kelas 12. Berkati mereka Tuhan, siapkan hati dan biarkanlah mereka punya kesehatan kekuatan untuk boleh belajar dengan baik. Dan kami menyerahkan pembelajaran kami di PB4 ini. Taruhlah hikmat dan marifat-Mu untuk kami memahami dengan segenap hati dan mengimplementasikannya dalam kehidupan kami sehari-hari. Terima kasih Bapa, dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Ya, ada 4 hal yang akan kita bahas dalam PB4 ini. 4 konten atau hal tersebut adalah satu, seperti biasa, kita review materi minggu lalu. Kemudian yang kedua adalah kita akan membicarakan tentang pelaksanaan HAM di dalam keluarga, sekolah, dan lingkungan. Kemudian yang ketiga adalah peran remaja dalam menegakkan HAM itu seperti apa. Yang keempat adalah landasan ayat Alkitabnya, gitu ya. Langsung saja kita akan meluncur ke konten yang pertama, review materi minggu lalu. Materi minggu lalu di PB3 dalam bab pelanggaran HAM di Indonesia. Apakah kalian masih ingat apa saja apa itu makna dari pelanggaran HAM? Betul. Pelanggaran HAM adalah setiap perbuatan yang sengaja maupun tidak disengaja untuk menghilangkan nyawa atau kebebasan hidup seseorang. Nah, mengingat lagi bahwa HAM ini kan ada dalam diri manusia sejak manusia itu dilahirkan. Artinya dari dia lahir, dari bayi sampai dia besar, dia sudah menyandang atau memiliki hak asasi yang tidak bisa dihilangkan oleh orang lain. Terus masih ingat minggu lalu kita juga bahas jenis pelanggaran HAM itu ada berapa? Ada 2. Ada yang masuk dalam kategori pelanggaran HAM berat dan masih masuk dalam kategori pelanggaran ringan. Contoh-contohnya apa saja? Kalau ringan yaitu menipu, kemudian mencuri gitu ya, bersaksi dusta atau tidak jujur dan lain sebagainya. Biasanya kalau kadar ringan ini dia sifatnya adalah antar individual, satu orang dengan orang lain. Tapi kalau sudah masuk dalam kategori pelanggaran berat, itu sudah kategorinya adalah dengan kelompok biasanya. Contoh, adanya pelanggaran HAM untuk perdagangan manusia. Ya, kemudian adanya pelanggaran HAM yaitu ingin diskriminasi suku atau ras sehingga terjadi pertumpahan darah gitu kan. Terus adanya juga pelanggaran HAM yang akhirnya mengakibatkan satu kelompok masyarakat itu diusir dari wilayah tertentu gitu kan. Atau contoh pelanggaran HAM dalam bidang keagamaan adalah adanya diskriminasi pembangunan tempat ibadah agama tertentu yang tidak diperkenankan, seperti itu ya. Itu untuk materi minggu lalu. Nah, materi minggu ini kita bicara lebih lanjut lagi. Ini merupakan materi terakhir dalam lanjutan untuk perikop HAM, yaitu adalah HAM dalam keluarga, sekolah, dan lingkungan. Seperti itu ya. Yuk langsung saja, apa sih yang dimaksud dalam tersebut? Pada konten yang berikutnya, kita akan membahas tentang pelaksanaan HAM di dalam keluarga, sekolah, dan lingkungan. Namun Bunda akan memberikan gambaran kepada kalian. Pernahkah kalian melihat seorang bayi yang baru lahir, ya kan? Apa yang kamu pikirkan tentang anak kecil tersebut?
Apakah kamu akan menganggap dia begitu polos dan tidak berdaya? Atau anak yang baru lahir memberikan kesan bahwa ia begitu rentan dan selalu membutuhkan pertolongan orang lain atau dalam hal ini adalah orang tuanya. Namun jika kita perhatikan dengan seksama, anak yang baru lahir tidaklah jauh berbeda dengan orang dewasa. Setiap anak yang baru lahir dikaruniai hak asasi yang tidak mungkin dilepaskan darinya. Bahkan hak asasi manusia sesungguhnya telah dimiliki sejak manusia dari masih bayi atau dalam kandungan. Ya, dilahirkan ke dunia, kemudian dia memperoleh asupan gizi yang cukup dan memaksimalkan pertumbuhannya dalam rahim, sehingga seiring bertambahnya waktu, seorang anak memiliki hak dasar, hak untuk hidup, hak untuk melakukan hal yang bebas, hak memiliki sesuatu, mengemukakan pendapat, dan hak-hak yang lain. Namun pernahkah kalian sadari, ya kan guys, gitu kan? Secara tidak sengaja, hak-hak yang ada di dalam diri kita itu tidak sesuai, atau hak-hak yang dalam diri kita itu mengalami pelanggaran. Ya, dalam hal ini HAM itu bukan hanya menjadi urusan para mahasiswa ataupun aktivis ya, kalau kita lihat dalam berita sekarang gitu ya, atau bahkan pemerintah atau pejabat saja guys. Tapi HAM itu juga menjadi urusan kita semua, soalnya pelanggaran HAM itu bisa menimpa kepada siapapun dalam lingkungan kita, bahkan tidak kita sadari, dari lingkungan yang paling kecil yaitu keluarga kita. Coba kita cek ya masing-masing, apa saja sih pelanggaran HAM yang ada dalam keluarga, atau dalam sekolah, atau dalam lingkungan kita sehari-hari. Contoh kasus pelanggaran HAM yang ada di keluarga kita yang mungkin keberadaannya tidak kita sadari ya, kalau itu masuk dalam kategori pelanggaran HAM dalam keluarga. Satu adalah orang tua memaksakan keinginan kepada anaknya. Ini bisa beberapa hal ya, memaksakan masuk sekolah, memilih pekerjaan, kemudian memilih jurusan ketika SMA, terus memaksakan mau kuliah di mana, seperti itu. Atau bahkan yang paling ekstrim adalah orang tua memaksakan anaknya untuk menikah sesuai keinginan orang tua, atau kasus perjodohan. Kalau anaknya setuju ya nggak apa-apa, jadinya tidak pelanggaran HAM. Tapi kalau anaknya tidak setuju, jadinya bisa pelanggaran HAM. Seperti itu ya, itu kasus untuk keluarga. Sedangkan kalau untuk di lingkungan sekolah, itu contohnya adalah guru membeda-bedakan siswa satu dengan yang lainnya. Mungkin berdasarkan suku, perilaku, kepintaran, kekayaan. Kemudian guru memberikan sanksi atau hukuman kepada siswanya secara fisik. Artinya fisik itu jadi dipukul, ditendang, dan mungkin dicubit gitu ya. Terus di sekolah lagi kasusnya adalah siswa mengejek atau menghina orang lain hanya karena tingkat kekayaan atau mungkin gaya hidup atau perihal yang lain. Kemudian siswa menganiaya dan memalak siswa lain, artinya merampok dalam skala kecil ya, meminta uang dengan paksa. Kemudian siswa melakukan tawuran antar pelajar, antar sesama sendiri, antar kelompok di dalam sekolah tersebut, atau tawuran dilakukan antar sekolah. Ini sudah masuk dalam pelanggaran HAM di tingkat sekolah. Ya, sekarang kalau pelanggaran HAM dalam lingkungan kita atau disebut dalam masyarakat, yaitu adanya pertikaian antar warga atau kelompok masyarakat dalam satu konflik gitu ya. Kedua adalah perbuatan main hakim sendiri kepada seorang pencuri yang tertangkap basah oleh masyarakat sedang melakukan aksinya. Kemudian merusak sarana prasarana fasilitas lingkungan masyarakat tersebut pada saat melakukan demonstrasi karena kecewa terhadap putusan dari RT ataupun kecamatan yang mengambil tindakan yang tidak sesuai dengan keinginan masyarakat gitu ya. Terus contohnya lagi adalah kasus pelanggaran HAM dalam masyarakat, yaitu melakukan pemfitnahan sesama warga karena dendam atau karena kepentingan pribadi. Itu juga masuk dalam pelanggaran HAM di lingkungan kita atau di lingkungan masyarakat. Pada konten ketiga ini kita akan membicarakan tentang apa sih peran remaja dalam menegakkan HAM.
Perlu diketahui bahwa remaja seperti kalian ini punya peran yang cukup besar ya, walaupun masih dalam tingkatan untuk lingkungan sendiri gitu. Karena seorang remaja itu harus memiliki kemampuan dalam mengatasi bagaimana kalau terjadi pelanggaran HAM di lingkungan kecil mereka atau lingkungan kecil kalian gitu ya. Kalau di dalam buku dijelaskan secara panjang lebar. Nah, Bunda hanya menyingkat ada 4 hal di sini yang wajib dilakukan atau wajib dikuasai oleh seorang remaja agar dia bisa turut serta dalam menegakkan HAM di lingkungannya. Yang pertama adalah seorang remaja wajib memiliki kepekaan pada suatu peristiwa. Artinya remaja tersebut tahu mana golongan yang melanggar HAM, mana yang tidak. Jadi remaja tersebut punya kepekaan, mawas diri, dan bisa membedakan satu kejadian itu masuk dalam golongan pelanggaran HAM atau tidak. Kemudian yang kedua adalah seorang remaja waspada terhadap tindakan yang berpotensi melanggar HAM. Kalau sudah kita bisa mengelompokkan tadi yang pertama dan mulai ada tindakan waspada ketika terjadi hal yang melanggar HAM, paling tidak kita sebagai seorang remaja atau kalian sebagai seorang remaja bisa memberikan teguran awal kepada rekan atau teman kalian yang mungkin dianggap itu sudah melanggar HAM. Seperti itu ya. Contoh melarang orang lain untuk berpendapat, itu juga bagian dalam pelanggaran kan. Di sekolah juga bisa. Terus yang ketiga adalah segera melapor ke badan yang berwenang jika ada kasus pelanggaran HAM. Dalam hal ini jika konteksnya sekolah, kalau dari kalian sudah mengetahui, sudah menegur beberapa kali dan akhirnya teman kalian, contoh ya, teman kalian itu tetap tidak mendengarkan, ya langsung mengambil tindakan untuk melapor kepada yang berwenang. Dalam sekolah saat ini adalah yang berwenang untuk untuk membawahi segala seluk-beluk tentang kesiswaan adalah badan kesiswaan atau wakil kesiswaan. Jadi segera melaporkan supaya ada tindakan dari sekolah seperti itu. Kalau kalian bicara dalam konteks yang besar, ya badan yang melindungi itu adalah Komnas HAM seperti itu. Yang terakhir adalah mampu mengimplementasikan firman Tuhan dalam kehidupan sehari-hari. Artinya kita sebagai seorang remaja juga wajib tahu apa sih isi firman Tuhan, apa sih isi hukum kasih, bagaimana menerapkannya. Karena itu kaitannya juga tentang mengantisipasi adanya pelanggaran HAM di lingkungan kita, sehingga kita tahu apa yang Tuhan inginkan dalam kehidupan kita. Oke, kita udah masuk dalam konten yang keempat ya, tentang landasan ayat Alkitab yang mendasari tentang tema yang kita bahas hari ini. Coba kalian lihat bisa dalam buku itu di halaman 51 dan halaman 52. Landasan yang pertama adalah dalam kitab Kejadian pasal 1 ayat 27 yang di situ secara garis singkatnya adalah berbicara tentang penciptaan manusia. Ya, untuk penjabarannya lebih boleh kalian lihat di situ ya. Kemudian yang kedua adalah pada kitab Matius pasal 22 ayat 37 sampai 39. Ini membahas tentang hubungan Tuhan dengan hubungan kepada sesama. Konteksnya adalah hukum kasih. Karena nanti salah satu landasan ini akan Bunda munculkan pada postes, silahkan kalian baca. Dengan berakhirnya tentang informasi landasan Alkitab pada konten yang keempat, berarti sudah selesai pembelajaran kita di PB 4 ini ya. Dan saat ini di depan layar kalian sudah tertera 5 soal postes yang wajib kalian jawab dan kemudian kalian kirimkan kepada Bunda Ika melalui email untuk dinilai. Nah, 5 postes ini menurut Bunda tidak perlu dibacakan karena sudah jelas tertulis di situ. Boleh dikerjakan dengan diketik soft filenya dikirimkan atau dikerjakan di buku tulis, kemudian difoto dan dikirimkan melalui email juga boleh. Silahkan ya. Silahkan dijawab selengkap-lengkapnya, diuraikan selengkap-lengkapnya supaya kalian bisa memahami dengan benar. Ketika ada pertanyaan terkait masih bingung di PB ini, boleh berkomunikasi melalui WA. Demikian yang Bunda sampaikan.
Terima kasih buat kerjasamanya kalian. Selamat mengerjakan, dan Bunda mengingatkan untuk minggu depan kita akan ulangan mulai dari PB1 sampai PB4 dengan tema besar perihal hak asasi manusia. Nanti bentuknya apakah pilihan ganda atau uraian, kita akan lihat nanti ya. Yang terpenting adalah kalian mempersiapkan diri dengan baik. Oke, itu saja dari Bunda Ika. Mari kita tutup pembelajaran kita dengan berdoa. Siapkan hati, kita lipat tangan kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih buat anugerah-Mu, kami boleh belajar tentang materi PB4 ini, bagaimana kami mengetahui bagaimana pelaksanaan HAM yang ada di dalam keluarga, sekolah maupun lingkungan kami ya Tuhan. Berkati supaya kami boleh menjadi agen-agen yang bisa mengawal tentang pelaksanaan HAM ini, dan kami juga bisa menjadi anak-anak yang bisa melaksanakan firman Tuhan dan menerapkan hukum kasih yang baik kepada Tuhan maupun kepada sesama. Terima kasih Bapa, berkati kedua orang tua kami, berikan kesehatan, kekuatan dalam kehidupan mereka, dalam pekerjaan mereka. Terima kasih Tuhan Yesus, kami menyerahkan kehidupan kami Tuhan di dalam nama Tuhan Yesus. Kami telah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, haleluya, amin. Sampai ketemu minggu depan. Tuhan Yesus memberkati dan have a nice day.